saya oleh karena anugerah Tuhan, pada akhirnya kami akan berkemenangan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan, kami sudah sembah Engkau melalui pujian pengagungan yang sudah kami persembahkan pada hari ini. Hati kami rindu haus akan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu kiranya juga menolong kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan, baik kita yang ada di gedung ini, di ruangan ini, maupun juga seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini, baik mungkin melalui channel kita, baik itu di YouTube maupun juga di Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah kasih anugerahnya. Kiranya kita diberi kesehatan, perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik, sukacita, damai sejahtera, sehingga kita boleh terus menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita, saudaraku, bahkan juga melalui kasih Tuhan, melalui firman-Nya, melalui kekuatan kuasa Roh Kudus yang terus menolong kita, membangun kita untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan hingga menjadi gereja yang dewasa, bahkan juga gereja yang kuat, gereja yang setia sampai kepada hari Tuhan datang kembali. Selayaknya kita bersyukur juga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Tuhan, ya saudara, kesempatan untuk kita boleh menikmati berkat-berkat kasih, bahkan juga firman-Nya. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Ya saudara yang terkasih, ketika Yesus naik ke sorga, bahkan sebelum dia naik ke sorga memberikan pesan kepada murid-muridnya ataupun kepada orang-orang percaya pada masa itu, supaya mereka menanti di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem, jangan melayani sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Iya, mereka dikatakan harus menunggu sampai Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka tidak diizinkan untuk pergi dalam pelayanan. Ya sudah, tetapi mereka harus menunggu. Oleh sebab itu mereka bertekun dalam doa dan persekutuan sampai tiba waktunya pada hari Pentakosta, atau dalam menurut perayaan orang Yahudi itu disebut dengan hari raya 7 minggu. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, sejak itulah mereka diizinkan untuk pergi memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya saudara yang terkasih, jadi mereka harus diperlengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus. Pada kebaktian hari kenaikan Yesus saya sampaikan, kenapa mereka harus menunggu Roh Kudus dicurahkan, supaya mereka jangan melayani menurut pengetahuan mereka ataupun pengalaman mereka, tetapi melayani dengan kekuatan kuasa Roh Allah. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus bagi orang percaya. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Iya, kisah para rasul itu adalah masa peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Model ibadah yang lama kepada model ibadah yang baru. Model pelayanan yang lama kepada model pelayanan yang baru. Maka kalau kita memperhatikan kisah Rasul pasal yang pertama itu, ya sudah, itu adalah betul-betul masa peralihan. Ya, bahkan sekaligus juga di situ diberikan batu-batu ujian, ya sudah, yang harus dilewati oleh para
rasul ataupun juga orang-orang percaya, supaya terlihat siapa yang akan layak untuk mengikuti gerakan Tuhan berikutnya, siapa yang akan terbuang, tersandung pada batu sandungan itu. Ya sudah, batu penjuru itu menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Ya, maka ada yang terbuang seperti Yudas Iskariot, lalu diganti dengan Matias. Ya saudara, dan mereka harus tetap nanti berada pada pusat api yang ada di Sion ataupun di Yerusalem. Pusat api yang saya maksudkan itu adalah pusat tempat, ya saudara, Tuhan melakukan sesuatu. Ya, pusat tempat di mana Tuhan bekerja. Pusat di mana Tuhan melakukan sesuatu di tengah-tengah umatnya. Maka kalau kita bergeser dari situ, kalau kita menjauh dari situ, dari pusat, dari tempat apa yang sedang Tuhan kerjakan itu, saudaraku, maka kita akan semakin dingin. Rohaninya akan semakin dingin. Oleh sebab itu kita harus tetap berada pada pusat api. Iya, pusat tempat, ya, di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Ya, kalau kita jauh dari situ, kita akan dingin. Ya, kita akan semakin merosot. Ya, kalau di sini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, kita ada pada pusat itu, maka kita akan semakin bergairah. Kita akan tetap terpelihara. Tapi kalau kita makin jauh, kita akan semakin dingin. Gereja ini, pelayanan ini adalah karya Tuhan. Tempat Tuhan melakukan sesuatu, pekerjaan. Ya, oleh sebab itu ketika kita makin mendekatkan diri, kita akan semakin bergairah, makin hangat. Tetapi ketika kita makin jauh, kita juga akan makin dingin. Lihat jemaat-jemaat Tuhan yang semakin jauh dari pelayanan, dari pusat apa yang sedang dikerjakan Tuhan, rohaninya akan semakin dingin. Tapi ketika kita semakin mendekat, kita akan semakin hangat, semakin bergairah, semakin bergairah. Itu yang disebutkan, yang saya maksudkan dengan pusat api. Ya, maka nanti kita melihat dalam kisah para rasul, orang-orang yang semakin jauh dari pusat api itu, ia akan semakin merosot, makin meninggalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang semakin dekat kepada pusat api itu akan semakin bergairah, makin dibangun, makin bertumbuh, makin dipakai oleh Tuhan. Ya, pusat api itu menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ya, jadi gereja Tuhan itu dibangun dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ya, oleh sebab itu pada hari ini saya memberikan tema, ya, untuk firman Tuhan bagi kita, peran Roh Kudus dalam gereja. Ya, peran Roh Kudus dalam gereja. Ini dikutip dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dari ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-18. Ya, ini adalah nats yang dikutip dari khotbah Petrus, ya, pada hari pencurahan Roh Kudus ataupun pada hari Pentakosta. Ya, mari sebentar dibacakan dulu dari ayat 16. Kisah Rasul 2 ayat 16. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Terus. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, terus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Iya, 18. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Terus. Dan mereka akan bernubuat. Iya. Ini janji. Ya, janji Tuhan yang sebenarnya sudah dinubuatkan dari sejak perjanjian lama. Ini dikutip sebenarnya dari kitab Yoel. Iya, sudah.
bagaimana Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang, semua manusia, baik anak-anak, orang-orang muda, bahkan juga orang-orang yang tua. Tadi saya berikan temanya peran Roh Kudus dalam gereja. Gereja tidak berbicara tentang gedungnya, tetapi berbicara tentang orangnya, jemaat. Ya, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat Tuhan ataupun dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku, dari semua karunia roh yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya, ingat, kehadiran Roh Kudus itu adalah jauh lebih utama, jauh lebih penting dari semua karunia yang Tuhan berikan kepada manusia atau kepada kita, kepada saya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup saudara, itu jauh lebih penting, lebih utama. Ya, saudara punya karunia yang hebat, saudara punya karunia-karunia yang luar biasa, saudara punya karunia-karunia yang banyak, saudara memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa, yang bisa mengagumkan. Tetapi ingat, kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara itu jauh lebih utama, lebih penting dari semua karunia-karunia itu. Sekalipun memang perlu karunia dan kita butuh karunia. Kalau kitab Korintus pasal 14 mencatat, kejarlah kasih, ya, dan usahakanlah supaya kamu memiliki karunia-karunia roh, terutama karunia di dalam bernubuat ataupun menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Terutama karunia, keberanian, kemampuan untuk menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Memang kita perlu, kita butuh karunia. Tetapi ingat, ya saudara, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu jauh lebih penting, lebih utama daripada semua karunia-karunia itu. Saya tidak menyangkal bahwasanya kita perlu karunia di dalam melayani. Saya tidak menyangkal bahwasanya kita membutuhkan karunia, supaya pelayanan kita bisa bertumbuh berkembang. Betul. Tetapi ingat, sekali lagi, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu jauh lebih penting dari semua itu. Haleluya. Roh Kudus memiliki banyak fungsi. Bahkan Roh Kudus memiliki banyak peran dan karya di tengah-tengah hidup orang-orang percaya. Yang pertama-tama, Roh Kudus itu bekerja dalam hati tiap orang. Iya, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang. Iya, saudara, kita mulai dari pribadinya dulu sebelum kita masuk dalam pelayanannya. Iya, memang dalam pelayanan kita Roh Kudus bekerja, tetapi dimulai dari pribadi kita dulu masing-masing. Iya, Roh Kudus itu, ya saudaraku, bekerja dalam hati tiap-tiap orang. Roh Kudus bekerja di hati saya, Roh Kudus juga bekerja di hati saudara masing-masing. Ya, tentu ketika Roh Kudus bekerja di hati kita masing-masing, ada tujuannya. Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-16 dari ayat 7 sampai kepada ayat 11. Kalau kita membaca di situ, ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam tiap-tiap hati manusia. Ya, mari kita perhatikan dulu dari ayat 7 sebentar. Demikian firman Tuhan. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Ya. adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Sebab jika aku tidak pergi, Terus. pengikut itu tidak akan datang kepadamu. Ya. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, adalah berguna kalau aku pergi.
kalau aku naik. Ya, ini yang sudah kita peringati dalam beberapa hari yang lalu. Yesus naik ke surga itu sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sebab kalau dia naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus turun ke bumi. Ya. Kehadiran Roh Kudus, peran Roh Kudus, fungsi Roh Kudus, karya Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh gereja. Maka dalam ayat 7 ini Yesus menyampaikan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, memang kalau Yesus tidak pergi rasanya enak bagi murid-murid, senang selalu bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan Yesus. Ya saudara, menikmati segala sesuatu bersama dengan Yesus, susah senang bersama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sampai terkagum-kagum. Ya saudara, rasanya senang. Tetapi Yesus menyampaikan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Ya, sebab dilanjutkan di sini. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, untuk apa penghibur itu diutus? Menunjuk kepada Roh Kudus. Ya, terus. Dan kalau ia datang, Ya. ia akan mengisahkan dunia akan dosa, Ya. kebenaran dan penghakiman, Ya. akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku, Terus. akan kebenaran, Ya. karena aku pergi kepada Bapa, Ya. dan kamu tidak melihat aku lagi. Lanjutkan dulu ayat 11. Akan penghakiman, Ya. karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iya. Nah, jadi dari ayatnya yang ke-8, ya, dijelaskan, kalau Roh Kudus atau penghibur itu datang, maka ia akan menginsapkan dunia. Kata dunia itu menunjuk kepada manusia, manusia yang tinggal di dunia ini atau manusia yang hidup di dunia ini. Iya. Roh Kudus itu akan menginsapkan, menyadarkan. Ya, apa yang perlu disadarkan? Keberadaan Allah. Ya, jadi manusia itu disadarkan akan keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Mau manusia itu percaya atau tidak percaya kepada Allah itu, tetapi manusia itu harus disadarkan oleh Roh Kudus, akan disadarkan oleh Roh Kudus bahwasanya Allah itu ada. Haleluya. Ya, maka banyak orang percaya Allah itu ada, tetapi belum tentu ya ia percaya Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Tetapi karya Roh Kudus yang pertama, pekerjaan Roh Kudus yang pertama di tengah-tengah dunia ini menyadarkan, menginsapkan manusia atau dunia ini akan keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Itu dulu yang pertama. Iya. Jadi kalau kita percaya Allah itu ada, karena kita diinsapkan, disadarkan oleh Roh Kudus. Ya. Saudara bisa percaya Allah itu ada sekalipun saudara tidak melihatnya, karena Roh Kudus yang menginsapkan, menyadarkan kita. Kan ada juga orang yang tidak percaya bahwasanya tidak ada Allah. Ya, dia hanya percaya kepada pengetahuannya. Dia percaya bisa berhasil kalau dia pintar. Tergantung kepada pengetahuannya. Ya. Dia tidak percaya bahwasanya ada Allah, karena Roh Kudus tidak menginsapkan, tidak menyadarkan dia, atau mungkin dia mengeraskan hati. Tetapi kita bisa percaya Allah itu ada, keberadaan Allah, karena Roh Kudus menginsapkan kita. Saudara percaya ada Allah? Setan saja percaya. Iya, bahwasanya hanya ada satu Allah saja. Iya. Boro-boro kita tidak percaya. Kalau sempat kita tidak percaya tidak ada Allah, berarti kita di bawah standar? Di bawah standar setan.
Orang setan saja percaya ada Allah. Iya. Kalau manusia tidak percaya ada Allah, itu di bawah standar setan. Iya. Jadi Roh Kudus itu mengisapkan kita, menyadarkan kita tentang keberadaan Allah. Lalu dilanjutkan, bukan hanya soal keberadaan Allah, tetapi Ia atau Roh Kudus itu akan mengisapkan dunia akan dosa. Ditingkatkan lagi. Iya. Naik lagi. Mengisapkan manusia itu sebagai orang yang berdosa. Kita menyadari kita ini adalah orang yang berdosa dan orang yang patut untuk dihukum. Kita menyadari itu karena Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Kalau kita menyadari kita adalah orang-orang yang berdosa, ya, latar belakang kita orang yang berdosa, kita susah karena dosa kita sakit karena dosa kita lemah karena dosa kita, ya, suatu waktu kita akan mati oleh karena dosa. Ini kita menyadari karena Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, manusia sulit menyadari sebagai orang berdosa. Ya, dia akan menganggap dia susah karena orang lain. Dia sakit karena diguna-gunai orang lain. Dia miskin karena perbuatan orang lain. Dia miskin karena orang tuanya tidak mewariskan harta. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menyadari kita susah, kita miskin, kita lemah, suatu waktu kita mati karena dosa pelanggaran kita, karena Roh Kudus yang mengisapkan, menyadarkan kita. Lalu kita mengakui, Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu ditolong, aku perlu dipulihkan, aku perlu diselamatkan. Dengan kekuatanku, dengan kemampuanku, aku tidak mampu menyelamatkan diriku, kecuali oleh karena anugerah Tuhan. Ini karena Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Kitab Efesus pasalnya yang kedua mencatat bahwasanya dahulu kita telah mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita hidup di dalam dosa itu karena kita mengikuti penguasa dunia ini. Ya. Dan seharusnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Paulus menyampaikan dalam suratnya ini, kami pun dulu adalah orang-orang yang sama, orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang yang hidup dalam dosa itu. Kenapa bisa sadar? Karena Roh Kudus. Ya, menyadari dulu kita mati, kita rusak, kita hancur, kita gagal karena dosa. Siapa yang bisa mengisapkan kita? Roh Kudus. Orang yang tidak menyadari akan hal itu, dia akan menganggap dia gagal karena orang lain, dia rusak karena orang lain. Tetapi kalau kita sadar, kita rusak, kita gagal, kita hancur oleh karena dosa-dosa pelanggaran kita dan dosa-dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Karena Roh Kudus yang menolong kita. Bukan hanya menyadari, tapi kita mengaku. Iya, sudah. Nah, kita ditolong untuk mampu mengaku. Satu Yohanes 1 ayat 9. Siapa yang mengaku dosanya? Tuhan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, ya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Ya. Karena mengaku. Jadi bukan hanya sadar saja, tetapi mengakui. Kita ini orang berdosa. Latar belakang kita adalah orang yang hancur, yang rusak karena dosa. Yang bisa mengisapkan kita, yang bisa menolong kita untuk mengakui itu, Roh Kudus. Dan kita menyadari hanya ada satu yang mampu melepaskan kita dari semua itu, Kristus Yesus.
Dalam kitab Roma, Paulus menyampaikan begini, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari tubuh dosa ini, dari tubuh yang syarat dengan dosa ini, dari tubuh yang lemah terhadap dosa ini? Syukur kepada Kristus Tuhan. Ya, Roma pasal 7 ayat 22 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Iya, terus. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat kemurahan yang berjuang melawan hukum akal budiku. Iya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Terus. Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Iya, lanjutkan. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang mampu melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari dia adalah orang yang selama ini hidup dalam dosa, hancur oleh karena dosa, binasa karena dosa, menjadi bodoh karena dosa. Ya, sehingga dia mengungkapkan, aku manusia celaka karena dosa. Sebab di dalam tubuhku ini ada kekuatan dosa yang menyeret aku kepada kebinasaan. Tetapi siapa yang mampu melepaskan aku dari dosa dan akibat dosa ini? Lalu dia memberikan jawaban, ayat 25. Syukur kepada Allah. Ya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. syukur. Ya. Allah, Yesus Kristus Tuhan kita lah yang mampu melepaskan aku dari semua. Ya. Jadi orang yang bisa menyadari ini hanya karena pertolongan Roh Kudus. Kita sadar sebagai orang yang berdosa, hancur dan rusak oleh karena dosa. Ya sudah, bukan karena orang lain, tetapi karena dosa pelanggaran kita. Lalu kita ditolong untuk mengakui, sebab orang yang mampu untuk mengakui dosanya, Tuhan setia dan adil mengampuninya. Ya, dan kita menyadari tidak akan ada yang mampu melepaskan kita dari dosa dan akibat dosa itu selain daripada Kristus Tuhan. Jadi kalau ini kita sadari, kita insapi, kita akui, dan kita mohon kemurahan Tuhan, ini karena pertolongan Roh Kudus. Ya, karena pertolongan Roh Kudus. Ada orang mungkin sadar dia sebagai orang berdosa, tapi nggak punya kemampuan mengaku. Apalagi berseru kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan untuk melepaskan dia dari tubuh maut. Sehingga berserah, pasrah, iya, dalam kehancuran. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita lepas dari segala ikatan dosa. Haleluya. Itu tadi yang pertama. Ya, adalah berguna bagi kamu jikalau aku pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan turun. Tetapi kalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, maka ia akan menginsapkan dunia. Yang pertama-tama akan dosa. Baru yang kedua, menginsapkan dunia akan kebenaran. Ya, kembali kepada Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-8. Iya. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menginsapkan akan kebenaran. Ya. Kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Saya sudah terangkan tadi. Yang kedua, Roh Kudus itu juga akan menginsapkan dunia ataupun manusia itu akan kebenaran. Iya, jadi Roh Kudus itulah yang akan menginsapkan kita, menolong kita supaya kita dapat mengerti dan mempercayai kebenaran. Sekalipun kebenaran itu tidak masuk, tidak sesuai dengan logika kita, di luar akal, tetapi kita bisa menerima dan mempercayai kebenaran itu karena Roh Kudus.
Coba kalau logika 5 roti 2 ikan 5.000 orang kenyang. Matematika mana yang bisa? Rumus mana yang bisa menjelaskan itu? Ya, ada anak sekolah yang bisa menjelaskan itu? Pakai rumus apa? Kalau rumus matematika tidak masuk. Rumus kimia, fisika pun tidak masuk di situ. Ya, 5 roti tambah 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Plus sisa. Tapi itu kebenaran. Ya, dan kita bisa mempercayai itu. Haleluya. Yesus mati, lalu bangkit, dikubur, lalu kuburnya ditutup dengan batu dan dimeterai. Tidak ada orang yang bisa menggulingkan batu itu. Maka ketika perempuan-perempuan itu hendak pergi ke kubur, hendak merempah-rempahi mayat Yesus, mereka berpikir, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Iya. Tetapi batu bisa terguling. Yesus yang mati di dalamnya bangkit. Dokter mana yang bisa melakukannya? Dukun mana yang bisa membuat? Lazarus 4 hari mati dalam kubur. Saudari-saudarinya sudah berkata, sudah berbau, sebab sudah 4 hari dalam kubur. Tapi Yesus berkata, Lazarus keluar. Keluar. Bukan hantunya yang keluar, orangnya. Teori mana yang bisa menjelaskan itu? Tapi itu kebenaran. Yusuf dan Maria belum hidup sebagai suami istri, masih sekedar bertunangan. Tapi Maria bisa mengandung bayi Yesus. Teori mana yang bisa menjelaskan itu? Tapi itu kebenaran. Kita bisa percaya dan menerima itu karena Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa menerima semua kebenaran itu yang disampaikan, yang dinubuatkan itu karena Roh Kudus. Kelahirannya itu adalah kebenaran, kematiannya itu kebenaran, kebangkitannya itu kebenaran, kenaikannya ke surga kebenaran, bahkan kedatangannya kembali juga itu adalah satu kebenaran. Siapa yang bisa menerangkan teoris itu semua? Tidak ada. Tapi itu adalah kebenaran dan kita bisa mempercayai karena Roh Kudus. Orang mungkin akan berkata, kalau Yesus itu Tuhan kok mati? Ya. Tetapi tidak dikatakan, kalau Yesus itu Tuhan kok bangkit? Enggak tahu. Iya. Yang dipertanyakan, kalau Yesus itu Tuhan kok mati? Iya. Kok Tuhannya lahir? Itu logika. Kebenaran itu memang tidak masuk logika. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan, menerangkan itu. Ya. Tetapi itu adalah suatu kebenaran dan kita bisa mempercayai karena Roh Kudus. Ya. Bumi ini diciptakan Tuhan. Langit diciptakan Tuhan. Kalau kita belajar tentang kitab Kejadian soal penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan
langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, terang jadi. Tuhan buat terang. Sekalipun Tuhan belum menciptakan benda-benda penerang. Ya, karena benda-benda penerang itu kan diciptakan pada hari keempat. Matahari, bulan, dan bintang. Ya, tetapi Tuhan sudah menciptakan terang. Ya, sudah. Ada terang, ada gelap. Lalu terang dengan gelap itu dipisah. Itulah hari pertama. Iya. Lalu Tuhan menciptakan cakrawala. Apa itu cakrawala? Lalu dipisahkan Tuhanlah air di bawah dengan air di atas. Di atas juga ada air. Ya. Maka ketika air di atas itu ya tumpah, manusia menyebutnya hujan. Ya. Kalau Tuhan tahan, ya jadi kemarau. Ya. Saudara percaya itu ada air di atas? Kita bisa percaya kebenaran itu karena Roh Kudus. Saya pernah menyampaikan bahwasanya dalam kitab Ayub itu dicatat, bumi ini pun digantung Tuhan. Ya, bumi ini digantung. Mungkin saudara yang pernah belajar di sekolah dulu, atau anak-anak sekolah ini juga masih pelajari, ada beberapa planet yang mungkin dulu kita pernah pelajari. Yang pertama planet Merkurius, Venus, Bumi, kalau anak remaja ini kutek. Ya. Tapi kalau saudara tanya ini artis-artis Korea tahu ini semua. Ya. Nah, siapa artis Korea yang model matanya begini? Tahu. Siapa artis Korea yang model alisnya begini? Tahu. Siapa artis Korea yang bibirnya disulam? Tahu. Ya. Tapi kalau ditanya nama-nama planet bingung. Besok ujian, stres. Ya. Nah, planet-planet ini termasuk seperti bumi. Itu disebut planet. Semua itu digantung. Ya. Andai Tuhan tidak menggantung, Anda bisa jatuh. Itu bisa jatuh. Ya. Saudara yang terkasih, ya. Saya juga pernah belajar, ya, bahwasanya kenapa dikatakan surga itu di atas, neraka itu di bawah. Ya, Tuhan juga sudah mempersiapkan api. Ya, kalau kita belajar kitab Ayub itu sebenarnya sangat jelas. Ya, bagaimana Tuhan menggaris bumi, bagaimana Tuhan membuat batas-batasnya, bagaimana Tuhan menahan air, bagaimana Tuhan mempersiapkan hujan batu, es, ataupun salju, bagaimana di bawah itu ada api yang terus menyala-nyala. Ya, maka kalau sedikit api itu kadangkala Tuhan bocorkan melalui gunung, ya meletus. Ya, saudara yang terkasih, itu kalau kita pelajari, ya hanya mungkin anak-anak ini ya sudah malas belajar, ya karena sudah pengaruh oleh ya perkembangan zaman, ya yang sudah semakin aneh dan tidak karuan ini. Ya, tetapi yang saya mau sampaikan bahwasanya semua itu Tuhan lakukan, Tuhan ciptakan, dan Tuhan tempatkan sesuai dengan hatinya Tuhan. Kalau saya membaca itu kitab Ayub itu soal bumi ini, ya, dan segala benda-benda, bagaimana Tuhan mengaturnya dan menempatkannya, itu suatu kebenaran. Dan saya percaya
Kita bisa mempercayai karena Roh Kudus menolong. Ya. Kita bisa percaya dengan kebenaran yang tidak masuk akal. Kok bumi ini bisa digantung? Benda ini saja kalau kita lempar ke atas bisa jatuh. Kok bumi bisa digantung? Pakai apa Tuhan menggantungnya? Pakai tali baja kah? Mungkinkah? Itu kalau akal. Ya, tetapi tentu Tuhan itu Tuhan yang hebat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Iya, dan kita bisa mempercayai ya, kebenaran itu karena Roh Kudus yang menolong. Ya. Kembali kepada Yohanes pasal yang ke-16, saya kutip dari ayat 12 dulu. Dari ayat 12. Masih banyak hal yang hendak ku sampaikan, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Iya. Masih banyak hal yang harus kukatakan Iya, kepadamu. terus. Tetapi sekarang kamu belum dapat Iya, menangguhnya. masih banyak hal yang mau ku sampaikan kepadamu. Masih banyak kebenaran yang hendak ku sampaikan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menerimanya. Iya. Sebab kalau kita menerima kebenaran itu dengan akal, kita sulit mempercayai. Kalau saya sampaikan firman ini kepada saudara dan saudara terima dengan akal, saudara sulit mempercayai. Tetapi kalau firman ini saya sampaikan, kebenaran ini saya sampaikan, saudara terima dengan kuasa Roh Kudus, maka itu akan mendatangkan kuasa mujizat. Ya. Maka Yesus berkata, banyak hal yang hendak ku sampaikan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menerimanya. Maka kalau kita menerima firman dengan akal, itu sangat terbatas. Ya, memang di awal-awal masih semangat, masih kata pembukaan, Salam, Salam. Ya, salam persekutuan kita, Philadelphia, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ada sukacita, amin. Saudara diberkati hari ini, amin. Ya, masih semangat. Mulai masuk 1 ayat, masuk 2 ayat, mulai gelisah. 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Kenapa? Akal. Ya, akal kita tidak akan mampu menerima kebenaran dan sangat-sangat terbatas. Ya. Ayat pertama tadi khotbah saya. Tuh. Aduh. Ayat pertama apa tadi? Akal kita terbatas. Ya. Banyak hal yang hendak ku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menerimanya. Kamu belum dapat mempercayainya, kata Yesus. Tetapi nanti, ayat 13. Apabila ia datang, Tetapi apabila ia datang, ya, yaitu Roh kebenaran, terus. yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Ya, kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan menerangkan, menyampaikan kepadamu seluruh kebenaran, dan kamu akan mempercayai kebenaran itu. Iya, coba terus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Iya. tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Iya. Jadi Roh Kudus itu akan menyampaikan kepadamu kebenaran, memimpin kamu, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya.
tetapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Haleluya. Maka tidak ada lagi tambahan ayat ini. Tidak ada lagi, saudara, setelah kitab Wahyu, tidak ada lagi kitab yang lain. Inilah firman dari Roh Kudus. Tidak lagi. Ya, sebab Roh Kudus itu akan berkata-kata sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan, oleh Yesus. Itulah Alkitab yang kita percayai ini. Ya, maka Roh Kudus itu akan menerangkan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita, meyakinkan kita tentang Alkitab ini, tentang kebenaran ini. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, maka tidak lagi ada tambahannya. Ya, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, ada tambahan kitab yang baru, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Ya, dengan pelayanan pendeta Wilson Sinaga. Tidak lagi. Ya, sekalipun mungkin dalam kitab-kitab lain seperti Kisah Para Rasul, bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ya, misi yang pertama, misi yang kedua, misi yang ketiga. Bagaimana dalam pelayanan Rasul Paulus ada terjadi mujizat kuasa, bagaimana Rasul Paulus mengalami aniaya, bagaimana Paulus itu dengan Silas di penjara di Filipi. Itu kan masuk dalam kitab. Iya. Tetapi pada zaman Allah Roh Kudus ini, pekerjaan Roh Kudus bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang hebat sekalipun, tidak lagi. Iya, ditulis dalam satu kitab, tidak. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi ia akan berkata-kata dari apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Bisa ditangkap? Amin. Ya. Ia akan menyampaikan kebenaran tentang kelahiran Yesus, tentang pelayanan Yesus, tentang penderitaan Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke sorga, bahkan tentang kedatangannya kembali, dan bagaimana gereja harus mempersiapkan diri. Itu yang harus disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan penting, ya sudah, di tengah-tengah gereja, untuk menginsafkan orang-orang supaya menyadari sebagai orang yang berdosa butuh juru selamat, menginsafkan manusia tentang kebenaran sehingga manusia bisa mempercayai kebenaran itu sekalipun itu tidak masuk akal. Tapi manusia bisa mempercayai karena Roh Kudus. Baru selanjutnya Roh Kudus itu juga akan menginsafkan dunia, menginsafkan manusia tentang adanya penghakiman. Ya, akan adanya penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan kita, orang-orang percaya. Ya, bahkan semua manusia, Roh Kudus berusaha untuk menginsafkan. Suatu waktu ada penghakiman. Tuhan akan datang untuk menghakimi. Tuhan akan datang untuk menghakimi. Kalau kita menyadari, kalau kita percaya, kalau kita sudah diinsafkan oleh Roh Kudus, bahwasanya Tuhan suatu waktu akan datang untuk menghakimi. Kalau hal itu kita sadari, maka kita akan bersikap seperti Henokh, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan, supaya kita luput dari penghukuman itu. Kitab Yudas mencatat begini, ya, Henokh telah bernubuat bahwasanya Tuhan akan datang untuk menghakimi. Ya, siapa yang akan dihakimi Tuhan? Orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang mengeluh dalam hidupnya. Wah, ini Yudas, kitab Yudas. Demikian
ayat 14. Iya. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Apa nubuatnya? Ya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Iya, Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini sudah dinubuatkan oleh Henok. Keturunan ketujuh dari Adam. Ya. Untuk apa kedatangannya? Terus. Hendak menghakimi semua orang. Iya. Dan menjatuhkan Iya. orang-orang fasik. Kedatangan Tuhan Fasik. bersama dengan orang-orang kudusnya hendak menghakimi. Iya. Hendak menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Iya. Jadi karena Henok tahu Tuhan akan datang untuk menghakimi, suatu waktu Tuhan akan menghakimi. Maka nanti kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ya Henok itu membangun keintiman dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Coba kalau kita menyadari Tuhan akan datang menghakimi dunia ini, menghakimi semua manusia, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, ya siapapun dia, Tuhan akan menghakiminya. Maka kita akan belajar, ya sudah, dan berusaha berjuang untuk selalu menjaga hidup kita supaya layak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan datang menghakimi. Siapa yang akan Tuhan hakimi? Yaitu orang-orang fasik. Ya, yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista. Ya, kata-kata nista, hujat. Ya, sebagai bentuk ketidakpercayaan yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya. Kata-kata nista, hujat, ejekan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan, sebagai bentuk ketidakpuasannya kepada Tuhan, pemberontakannya kepada Tuhan. Ini akan Tuhan hakimi. Terus 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Menuruti hawa nafsunya. Iya, terus. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Iya, terus. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Iya, ini akan Tuhan hakimi. Orang-orang yang selalu menggerutu. Iya. Maka jangan banyak menggerutu dalam hidup saudara. Haleluya. Jangan sikit-sikit menggerutu, sikit-sikit menggerutu. Iya. Sikit-sikit menggerutu, sikit-sikit mempersalahkan. Ya, tidak ada orang yang benar dalam pandangannya, semua salah. Ya, semua salah. Ya, jangan sampai jemaat juga selalu jemaat yang menggerutu. Ya, semua salah, gembalanya salah, ibu gembalanya apalagi. Ya. Nah, ini Pak Gembala khotbahnya pun terlalu pedas. Pedas pun kalau ada asamnya sedikit nggak masalah. Ini sudah pedas kayak cabai setan. Ya, Ibu Gembala ini pun mungkin nggak pernah puasa ini. Ku tengok makin gemuk aja. Ya, menggerutu. Ya, Ibu Gembala makin gemuk, awak makin langsing. Ya, makin kurus, makan tak makan. Ya, semua keluarga Gembala nggak ada yang beres. Sintua apalagi. Ya. Kalau ku tengok Pak Siregar ini WL di situ, kayak ini lah yang rohani kali, kayak malaikat aja. Ya, tapi aku lah yang tahu hidupnya ini. Ya, semua. Ya, ibu itu pun tahunya aku, anak-anaknya apalagi. Ya, itu Pak Marpawi itu, diginikan Ibu Marpawi itu. Tidak ada yang beres dalam pandangannya. Tapi bukan di sini. Kalau sempat dia di sini, udah lompat itu dari pintu sana, mana mampu itu dengar ya khotbah saya. Ya. Tapi ada orang-orang model seperti itu. Ya,
Tidak ada orang yang benar dalam pandangannya. Hanya dia seorang diri yang benar. Maka kalau jalan pun lewat orang kudus. Baru dikancing sampai kemari. Biar kelihatan seperti kudus. Tapi sekali lagi bukan di sini itu. Ya. Ini orang-orang yang selalu menggerutu. Ya. Ini akan masuk dalam penghakiman. Bukan hanya menggerutu saja, mengeluh tentang nasibnya. Ya. Selalu mengeluh tentang nasibnya. Selalu mengeluh tentang nasibnya. Ya. Sebenarnya kita tidak perlu mengeluh tentang nasib kita. Yang perlu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Lalu lakukan pekerjaanmu, usahamu. Tuhan pasti memberkati. Ya, jangan sikit-sikit mengeluh tentang nasib. Sikit-sikit mengeluh. Semua dikeluhkan. Ya, pasangannya dikeluhkan. Anak-anaknya dikeluhkan. Lihat suaminya. Dia binering suaminya halakan, katanya dibandingkan suami orang dengan suaminya. Ya, apalagi kalau sempat suami-suami seperti itu. Buah anak mana natak kok. Ya. Ya. Belum apa-apa udah peot. Ya. Kalau dulu gayanya ini pulang dari PT pakai bed. Ya, soi nama. Ya. Ini baru 2 tahun menikah. Ya. Jangan bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Ya. Itu yang terbaik bagimu menurut Tuhan. Amen. Menurut Tuhan. Ya. Itu yang tahu hatimu, hidupmu, pikiranmu, jalan-jalan hidupmu, perasaanmu. Maka Tuhan tempatkan dia di sisimu. Jangan lihat orang lain, karena saudara belum melihat kekurangannya. Kalau saudara tahu nanti kekurangannya, saru pada HP. Iya, iya. Kita kan karena belum tahu kita kekurangan orang lain. Iya. Saudaraku. Iya. Kalau kita kembali, Roh Kudus itu akan menolong kita, menginsafkan kita akan adanya penghakiman. Sehingga ketika kita menyadari ada penghakiman yang Tuhan sudah tentukan waktunya, maka seperti Henokh, dia akan membangun hubungan dengan Tuhan sampai terangkat. Sampai terangkat. 300 tahun lama bergaul karib. Sampai Alkitab Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai 24 mencatat bagaimana Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Coba dari ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun lagi. Ya, setelah dia berumur. Dia memperanakkan Metusalah. Iya, terus. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Iya. Ya. Jadi semakin ya Tuhan limpahkan ya keturunan ya untuk generasi-generasi berikutnya. Justru ia semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin akrab dengan Tuhan. Ya, itu kan? Perhatikan sekali lagi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Pada waktu kapan ini? Berumur 65 tahun. Itu nanti kalau saudara naik ke atas. Iya. Ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan
Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Semakin bergaul karib dengan Tuhan, semakin Tuhan tambah-tambahkan anak-anaknya, keturunannya, ya, semakin bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Bisa tangkap? Ya. Jangan ketika anaknya belum ada, begitu erat dengan Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya. Tuhan kasih anak satu. Ya. Mulai doanya sekali seminggu. Ya. Alasan. Anak mengganggu. Ya, subuh juga martami yang ngalanio. Ya, begitu awak haleluya udah nggak manja di punggung. Ya, satu. Ya, tahun depan Tuhan kasih satu lagi, 2, laki-laki dan perempuan. Ya, begitu haleluya A, yang satu yang perempuan I. Amin. Ya. Doa tinggal hanya sekali sebulan. Kalau sempat anak 3, doa hanya sekali 3 3 bulan. Makin jauh. Ya, harusnya makin bertambah anaknya, makin erat dengan Tuhan. Kadang rumbian kan? Henok memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti kan bukan hanya Metusala. Tuhan semakin tambah-tambahkan, tetapi justru Henok makin bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Jangan buat anak-anakmu menjadi alasan untuk tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan buat anak-anakmu menjadi alasan sehingga engkau sibuk dalam pekerjaan untuk kebutuhannya. Jangan. Kita ditempatkan Tuhan di bumi ini. Tuhan perintahkan kita untuk beranak cucu, berkembang biak. Bukan hanya untuk mengurus anak cucu kita, tidak. Tetapi supaya kita makin bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Jangan justru anak cucu kita, keturunan kita justru membuat kita jauh dari Tuhan. Itu tidak benar. Dan jangan pernah membuat itu menjadi suatu alasan. Justru kita harus membawa dan mengajar, memberi teladan kepada anak cucu kita. Bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan. Henok tahu Tuhan akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya menghakimi semua manusia. Orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang mengeluh tentang nasib. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Maka Henok membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib. Semakin Tuhan tambah-tambahkan anak kepadanya. Kalau awalnya itu Metusala, ketika dia memperanakkan Metusala umur 65 tahun, dari sejak itu dia makin karib dengan Tuhan. Dan dia terus bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Makin Tuhan tambah-tambahkan anak-anak lelaki dan perempuan, makin bergaul karib. Sampai akhirnya jadi angkat Tuhan. Coba terus. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Iya, terus. Dan Henok hidup
bergaul dengan Allah. Ya. Lalu ia tidak ada lagi. Ya. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Jadi sejak umur 65 tahun dia memperanakkan Metusala. Dari sejak itu dia makin membangun hubungan dengan Tuhan. Sebelumnya dia ada hubungan dengan Tuhan. Dia orang percaya. Ya. Tetapi setelah umur 65 tahun Tuhan mengaruniakan Metusala. Sejak itu dia makin erat dengan Tuhan. Semakin Tuhan memberikan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, semakin erat dengan Tuhan. 300 tahun lagi dia bergaul karib sampai dia diangkat oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatatnya. Lalu ia tidak ada sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Jadi Henokh tidak hanya bernubuat, ya, menyampaikan nubuat tentang kedatangan Tuhan untuk menghakimi, tidak. Tetapi Henokh juga memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan itu dilihat oleh anak-anak sampai nanti kepada generasi yang ke-10. Siapa generasi ke-10? Nuh. Orang percaya, orang benar. Ya. Karena melihat nenek moyangnya, Henokh keturunan ke-7. Henokh keturunan ke-7, Nuh itu keturunan ke-10. Ya, jadi anak cucu Henokh itu melihat bagaimana rohaninya, bagaimana persekutuannya, bagaimana keakraban Henokh itu dengan Tuhan. Maka anak-anaknya melihat dan mengikut teladannya sampai kepada Nuh. Jadi tidak secara kebetulan atau tiba-tiba Nuh itu jadi orang percaya, tidak. Ada garis keturunan yang dia ikuti. Ya. Maka cara hidup kita yang rohani, cara hidup kita yang beriman, cara hidup kita yang akrab, yang karib dengan Tuhan, itu akan dilihat dan diteladani oleh anak cucu kita kelak. Kita bagaikan menabur suatu benih, menanam suatu benih yang rohani kepada anak cucu kita. Dan Roh Kudus akan terus bekerja. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus yang pertama, ya, dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu menginsapkan akan dosa, menginsapkan akan kebenaran, dan juga menginsapkan akan penghakiman. Roh Kudus ini juga akan menolong, bahkan juga menghibur serta menuntun kita. Sekali lagi, Roh Kudus ini juga akan menolong, menghibur serta menuntun. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya, di situ kita melihat bahkan diberikan perikopnya. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dia juga adalah penghibur yang akan menuntun orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Dari ayat 16, dari ayat 16 sampai 17 kita lihat. 14 ayat yang ke-16. Iya. Aku akan minta kepada Bapa, Ya. dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Memberikan seorang penolong yang lain, ya. supaya Ia menyertai kamu Ya, selama-lamanya. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, terus. Ia itu roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, Ya. sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab, Tetapi kamu mengenal Dia, ya. sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya. Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh penolong, penghibur, bahkan yang akan menyertai.
Ya, penolong. Tentu akan menolong kita dalam semua pelayanan, menghiburkan kita dalam segala duka, pergumulan, kesedihan, bahkan juga akan menuntun kita dalam setiap perjalanan kita. Ya. Saudaraku, Roh Kudus itu tidak hanya sekedar menolong, menghibur, dan menuntun. Tetapi dalam ayat 17 ini dikatakan begini, perhatikan bagian kalimat terakhirnya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya sekedar menyertai, menuntun kita dalam perjalanan, tidak. Tetapi sewaktu-waktu dia akan berdiam di dalam kamu. Kata Yesus. Ini kan perkataan Yesus, toh? Iya. Nah, saya kutip kalimat terakhir ini saja. Sebab ia atau Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai dalam perjalanan, menyertai dalam pelayanan, menyertai dalam hidup kita. Tetapi dia tidak hanya sekedar menyertai, ada kelanjutannya. Dan akan diam di dalam kamu. Terjemahan firman Allah yang hidup ataupun dalam terjemahan sederhana Indonesia, suatu waktu dia akan berdiam di dalam kamu. Itu maksudnya. Iya. Jadi sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus itu menyertai. Sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus itu menolong dalam pelayanan, memberikan penghiburan. Ya, dalam setiap pergumulan kita. Tetapi setelah hari Pentakosta, Tuhan menginginkan Roh Kudus itu berdiam dalam hidup orang-orang percaya. Iya. Berdiam berarti bersama, tinggal bersama. Coba terjemahan firman Allah yang hidup, saya kutip lebih dahulu. Demikian ayat yang ke-17. Iya. Yaitu Roh Kudus. Iya, terus. Roh yang membimbing kepada segala kebenaran. Membimbing kepada segala kebenaran, terus. Dunia umumnya tidak dapat menerima dia. Iya, terus. Karena dunia ini tidak mencari dia dan tidak mengenal dia. Iya, terus. Tetapi kalian mengenal dia. Iya. Karena dia tinggal bersama-sama dengan kalian sekarang. Iya. Dan sekali waktu kelak akan berada di dalam. Iya. Suatu waktu akan berada di dalam kalian. Ya, artinya tinggal bersama. Ya, coba terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Demikian. Iya. Penolong itu adalah Roh kebenaran. Terus. Yang akan mengajar hal-hal yang benar kepada kalian. Terus. Tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia. Ya. Karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia. Terus. Karena sekarang dia ada bersama kalian. Terus. Dan nanti dia akan tinggal di dalam hati kalian masing-masing. Roh Kudus itu sekarang ada bersama dengan kalian. Kata Yesus kepada murid-murid. Tapi hanya bersama. Menyertai. Dalam perjalanan, menyertai dalam pelayanan. Tetapi dilanjutkan. Iya. Namun nanti dia akan tinggal di dalam hati kalian masing. Ya. Akan tinggal. Bukan hanya menyertai, tetapi tinggal bersama. Di mana letak perbedaannya? Saya terangkan begini supaya lebih mudah saudara mengerti. Orang yang tinggal bersama dengan kita adalah orang yang paling tahu tentang kita. Kita mungkin sering bersama. Ya, saudara jemaat-jemaat Tuhan sering bersama dengan saya, dengan kami. Ya, kaum bapak sering bersama dengan saya. Mungkin ngopi bersama, makan bersama, melayani bersama, ya, bermisi ke pulau bersama. Ya, ada banyak momen-momen kebersamaan kita. Ya. Tetapi orang yang paling tahu, yang paling kenal tentang saya adalah orang yang tinggal bersama dengan saya. Ya. Saudara kenal saya. Tahu. Ya, apalagi kalau hanya fisik. Ya, aku pernah duduk sama dengan Pak Gembala. Aku bisa hitung tai lalatnya di wajahnya itu berapa. Aku ingat itu. Saudara tahu.
Ya, tetapi tentang hati saya, kelemahan saya, saudara tidak tahu. Kalau di mimbar ini kan yang saudara lihat kan semua yang baik-baik saja. Ya toh? Ya. Nah, kekurangan saya saudara nggak tahu. Ya. Kalau saya khotbah di mimbar ini kan seperti nggak ada yang kurang. Ya, seakan-akan dompet pun penuh, ATM berisi. Saudara kan nggak tahu. Ya, saudara, saya ada uang atau tidak ada uang, saudara kan nggak tahu. Yang tahu itu adalah orang yang bersama tinggal dengan saya. Kelebihan kekurangan saya, kasar atau lembut, sombong atau rendah hati, yang tahu itu adalah orang yang tinggal bersama dengan saya. Makin lama tinggal bersama dengan saya, makin tahu, makin jelas. Kenapa Roh Kudus itu Tuhan inginkan tinggal di dalam kita, bersama dengan kita, supaya Roh Kudus tahu tentang kita dan kita tahu tentang Roh Kudus. Ya. Jadi tidak hanya menyertai. Kalau hanya menyertai ketika kita khotbah, menyertai ketika kita bermain musik, menyertai ketika kita memimpin pujian, menyertai ketika kita melayani, ya sudah, menyertai. Tetapi kalau Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam kita, kita tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Iya. Maka Tuhan menempatkan Roh Kudus itu supaya tinggal di dalam kita. Di awal tadi saya sudah sampaikan, dari semua karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang terpenting, yang paling utama dalam hidup kita adalah kehadiran Roh. Ya. Bukan hanya sekedar hadir, tapi berdiam. Saya selalu sampaikan bertabernakel. Ya, berdiam bersama. Tentu orang yang bisa bersama, bisa berjalan bersama, karena ada kecocokan. Ada kecocokan. Ya. Kalau kitab Amos pasal 3 ayat 3 mencatat begini, berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum sepakat? Artinya, berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka tidak cocok? Tidak mungkin. Orang yang bisa jalan bersama itu karena mereka cocok. Ya, coba saudara kalau tidak cocok dengan seseorang, padahal sama-sama jalan, ya, sama-sama ke Pasir Indah, jalan kaki, saudara akan tunggu dulu. Oh, udah lewat dia, baru mulai kita jalan dari belakang pelan-pelan. Karena kita nggak cocok. Coba kalau kita cocok, tunggu dulu, kau duluan aja, ya, sama kita, karena cocok. Iya. Jadi orang bisa jalan bersama karena cocok. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, melayani bersama dengan Roh Kudus karena cocok. Ya. Kita tidak akan mungkin bisa jalan bersama dengan Roh Kudus, melayani bersama dengan Roh Kudus, kalau tidak ada kecocokan. Dia tinggal di hati kita, tinggal di hidup kita, karena ada kecocokan. Coba nggak cocok, nggak bisa tinggal bersama. Ya. Kau masih satu kos ya, satu kamar ya dengan si Anu itu. Enggak lagi, kenapa? Enggak cocok kami. Aku orangnya pembersih, oh dia butak. Ya, akhirnya aku bilang lah, kau yang tinggal di sini, ya, atau aku. Kau yang keluar atau aku. Akhirnya dia keluar. Tinggal aku sendiri di kamar itu. Kenapa, Sob? Enggak cocok. Tapi coba kalau cocok, bisa tinggal bersama. Bisa dipahami toh? Iya, saudara yang terkasih, demikian juga dengan Roh Kudus.
Ya, kita bisa berjalan bersama, melayani bersama. Kita bisa akrab karena ada kecocokan. Roh Kudus itu tidak hanya menyertai kita dalam pelayanan. Roh Kudus itu tidak hanya menyertai kita dalam kesedihan kita, dalam pergumulan kita, tidak. Tetapi Roh Kudus itu akan menyertai kita, bahkan tinggal dalam hidup kita, bertabernakel. Tentu supaya dia bisa berdiam dalam hidup kita, harus ada kecocokan antara kita dengan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus melalui dosa pelanggaran kita. Jangan dukakan Roh Kudus melalui sikap karakter kita yang belum terbentuk. Jangan padamkan Roh Kudus dengan sikap hati kita yang tidak mau melayani Tuhan. Tetapi sikap ingin dilayani itu memadamkan Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus dengan tidak mempercayai kebenaran. Ya, tetapi mari, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, kehidupan kita hari demi hari terus semakin ditolong, makin bertumbuh. Dimulai tadi kita diinsapkan akan dosa, pelanggaran kita. Saudara, bahkan diinsapkan akan kebenaran. Diinsapkan akan adanya penghakiman. Roh Kudus juga akan menolong kita, menghibur kita dalam semua pelayanan. Kita ditolong, saudaraku, dalam semua pelayanan, dalam ketidakmampuan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita. Ada banyak keterbatasan kita dalam melayani, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Daging ini terbatas, daging ini lemah, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Roh Kudus juga akan menghibur pada waktu kapan itu, ketika kita melayani. Roh Kudus tidak menghibur saudara ketika saudara tidak punya uang, tidak. Tetapi Roh Kudus akan menghibur saudara ketika saudara mengalami pergumulan dalam pelayanan. Mungkin saudara dikucilkan, mungkin saudara direndahkan, mungkin saudara diejek karena Tuhan, mungkin saudara ditolak karena Tuhan, karena kebenaran. Tetapi Roh Kudus itu akan menghibur kita. Sekalipun kita ditolak, sekalipun mungkin mengalami aniaya, sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan-pergumulan, karena melayani, Roh Kudus itu akan memberikan penghibur. Haleluya. Bahkan dia akan menuntun kita sampai kepada tujuan panggilan surgawi. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.